Dikit-dikit main handphone, bangun tidur langsung cek handphone. Lagi makan sambil nonton handphone. Lagi kumpul keluarga sambil main handphone. Bahkan sampai di kamar mandi pun sambil main handphone. Seakan-akan sulit banget ya untuk lepas dari handphone. Iya, memang sekarang ini eranya digital dan segala kebutuhan seperti hiburan, informasi, dan koneksi mostly dilakukan dengan menggunakan handphone. Tapi kalau pemakaiannya berlebihan, gimana? Kemajuan teknologi ini sebenarnya bikin kehidupan semakin mudah, tapi ironisnya menjadikan kita ketergantungan dengan benda yang bisa digenggam ini, handphone. Ketergantungan terhadap handphone menjadi sulit buat dihindari oleh generasi-generasi yang hidup di era serba digital ini. Nah, pernah nggak kamu sehari aja tanpa handphone? Bisa nggak kamu melakukan kegiatan-kegiatan sehari-harimu tapi tanpa ada handphone di dekatmu? Coba deh, kira-kira apa yang kamu rasain kalau kamu jauh dari handphonemu? Nggak nyaman, nggak tenang, cemas, rasanya pengen ngecek terus-terusan handphonenya. Ternyata ada loh kondisi yang menjelaskan secara psikologis kalau kamu tidak bisa jauh dari handphonemu. Kondisi yang dimaksud itu namanya nomophobia. Apa itu? Apa pernah dengar istilah ini sebelumnya? Jadi menurut riset, nomophobia itu juga bisa disebut dengan no mobile phone phobia. Artinya bahwa nomophobia ini adalah salah satu jenis gangguan kecemasan atau ketakutan yang muncul karena seorang tidak memegang atau jauh dari handphonenya. Sebenarnya kondisi ini bisa timbul karena kamu terlalu sering dan bahkan mungkin kecanduan dengan handphonemu. Karena kamu tidak bisa lepas dari handphonemu kapanpun dan dimanapun. Jadi apa yang dirasakan si nomophobia ini kalau jauh dari handphone? Ketakutan, cemas, betul. Nah, kecanduan ini dalam tanda kutip ya, juga sampai mengganggu keseharianmu seperti jadi nggak produktif karena main handphone dan memiliki keinginan yang besar untuk pegang handphone terus-menerus. Tidak cuma kecanduan, ciri-ciri umum dari nomophobia lainnya adalah selalu pegang handphone kapanpun, dimanapun, bahkan ketika BAB misalnya, juga membawa handphone. Ada keinginan yang besar buat cek handphone terus-menerus, tidak mau melewatkan notifikasi-notifikasi di handphone. Rencana yang dilakukan sehari-hari menjadi terganggu karena bermain handphone atau memegang handphone. Bahkan, ciri yang paling parah adalah sampai berani melanggar aturan biar bisa tetap ada atau bermain handphonenya. Misalnya, diam-diam membawa handphone ke sekolah atau saat di pesawat yang harusnya tidak boleh menyalakan handphone tetap menyalakan handphone. Siapa yang pernah melakukannya? Ayo. Nomophobia juga memiliki ciri atau gejala dari sisi psikologis dan gejala fisiknya. Apa aja itu? Pertama, tadi ya, rasa khawatir, cemas, takut, dan panik yang berlebihan kalau kehilangan atau jauh dari handphonenya. Kedua, gejala fisik yang muncul adalah misalnya sampai sulit tidur, dada sesak, jantung berdebar, dan gejala fisik yang lain. Lebay banget, itu kan cuman handphone, udet atau ketinggalan info kalau nggak pegang handphone tahu. Apakah kamu tahu bagaimana kalau si nomophobia ini tidak ditangani? Apa akibatnya? Menurut penelitian, semakin tinggi kondisi nomophobia ini yang kamu alami, maka kamu juga cenderung menunjukkan gejala-gejala depresi. Kok bisa sampai ada gejala depresi? Jadi, nomophobia itu kondisi yang ditandai dengan adanya kecemasan atau perasaan tidak nyaman yang berlebihan ketika jauh dari handphone. Nah, dari sebuah penelitian, ada 77% remaja yang mengalami kecemasan atau khawatir kalau tidak ada di dekat handphonenya. Cukup banyak bukan? Tentunya hal ini berkaitan dengan kesehatan mental yang kamu miliki. Seperti depresi. Mengalami depresi menunjukkan kalau kamu mengalami masalah terkait dengan kesehatan mental. Dan gejala depresi itu juga lekat dengan pandangan negatif, salah satunya terhadap diri sendiri. Kamu merasa rendah diri. Nah, kondisi-kondisi inilah yang tidak baik apabila terus-menerus kamu pelihara dan dapat memperparah gejala depresi yang muncul. Jadi makin kompleks ya. Lalu gimana cara buat menangani kondisi nomophobia ini biar nggak jadi makin parah?
Karena nomofobia dapat menimbulkan gangguan mental lainnya, maka perlu segera ditangani, salah satunya dengan psikoterapi. Apa itu psikoterapi? Psikoterapi adalah salah satu terapi kognitif yang dilakukan oleh psikolog dan merupakan bentuk pengobatan yang dilakukan untuk orang-orang yang mengalami fobia. Kedua, bisa melalui obat. Penggunaan obat ini tentunya perlu melalui pemeriksaan dari psikiater dan pemberian obat pada kondisi nomofobia membantu mengurangi gejala-gejala tadi yang muncul ya. Maka nggak perlu ragu ya untuk memeriksakan diri pada ahlinya, baik psikolog maupun psikiater. So, inilah pembahasan mengenai nomofobia. Ingin tahu pembahasan di tema yang lain? Jangan lupa ya, subscribe and stay tune di channel ini.